Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kamu sangat rendah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bagus. Oke, pagi ini kita akan melihat pemaparan aplikasi EWA Get Travel Umroh ya, berbasis web oleh Muhammad Samsul Alam ya. Kamu Iya, Pak. pertama memaparkan alasan kamu ya, apa saja yang menjadi latar belakang, lalu dilanjut ke demo aplikasi ya. Baik, Pak. Oke, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Alam Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya yang berjudul aplikasi Get Travel Umroh berbasis web pada PT Simaswareka Indonesia. Yang pertama, latar belakang di sini yaitu ada dua, tentang pendaftaran dengan pembayaran pada aplikasi tersebut. Pada saat ini di Indonesia banyak perusahaan yang menawarkan paket umroh, sehingga persaingan bisnis tersebut semakin ketat. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, maka setiap perusahaan harus memberikan layanan yang terbaik dan berkualitas kepada calon jamaahnya tersebut. Di sini di PT Simaswareka pada sistem yang saat ini masih berjalan, terdapat beberapa permasalahan. Semua proses yang ada pada paket travel umroh EWAGET di sini, seperti pada pembayaran dan pendaftaran, masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan cara yang pertama pada pendaftaran memberikan formulir kepada jamaah dalam melakukan transaksi pemesanan, sehingga banyak kertas formulir yang masih menyita tempat, dan pada agen pun pencarian jamaah masih sulit karena masih menggunakan sistem manual. Dan pada sistem pembayaran di sini, si jemaah harus mendatangi kantor perusahaan tersebut, karena belum ada sistem untuk melakukan transaksi dengan mentransfer uang, karena masih menggunakan sistem manual. Di sini saya termotivasi karena ingin membantu beberapa calon jamaah yang ingin mendaftarkan atau ingin pergi beribadah umroh, supaya lebih mudah untuk melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran. Maka dari itu saya membuat aplikasi tersebut yang berjudul aplikasi pemesanan paket travel umroh yang berbasis web. Untuk selanjutnya, di sini teknologi yang digunakan dalam aplikasi tersebut yaitu yang pertama menggunakan XMPP untuk database-nya atau PHP-MyAdmin. Kemudian untuk pengkodeannya saya menggunakan Sublime dan Visual Code. Untuk framework-nya saya menggunakan kode Igniter atau CI, dan kemudian untuk membuat desain pada proses bisnis, ERD, skema relasi dan lain-lain saya menggunakan IED. Kemudian untuk membuat desain atau mockup-nya saya menggunakan Balsamiq Mockup, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa PHP. Untuk selanjutnya langsung lanjut saja ya Pak ke aplikasinya. Sebelum ke aplikasi, metode yang kamu gunakan, metode pengerjaan apa? Metode yang saya gunakan metode pengerjaan waterfall Pak, karena lebih mudah dipahami dan bertahap. Jadi sebelum tahap yang sebelumnya diselesaikan, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Apa aja tahapannya? Tahapan pada metode waterfall itu seperti yang pertama tuh analisis kebutuhan, yang kedua perancangan, kemudian tahap selanjutnya tuh pengkodean, yang keempat pengujian, dan yang terakhir implementasi dan pengembangan. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 dilewati. Tahap 3 apa? Tahap 3 pengkodean Pak. Pengkodean. Maksudnya Iya. pengkodean itu implementasi ke kode program Iya Pak. dan konfigurasi database begitu.
Iya Pak. Oke. Ada berapa user yang berinteraksi di sistem kamu? Di sistem saya yang berinteraksi itu 3 user. Yang pertama jamaah atau calon jamaah yang akan mendaftar. Yang kedua agen yang mengelola jemaah-jemaah yang mendaftar. Kemudian yang ketiga ada admin. Admin itu yang mengelola webnya dan mengelola agen-agen yang mendaftar, juga mengelola jemaah, data jemaahnya yang ada di agen Pak. Oke ya, jadi ada 3 user, lalu teknologi yang digunakan nih sudah kamu paparkan gitu ya. Ya, Oke ya, kita lanjut ke demo aplikasinya. Silahkan. baik Pak. Paling penting fitur apa di sini? Di sini yang paling penting itu pada saat pendaftarannya Pak. Mm-mm. Nah, di sini ada halaman pertamanya, ada beranda, ini contoh-contohnya gambarnya, ada timnya juga, ada beberapa pilihan paketnya. Kemudian di sini ada contoh hotel dengan keterangan alamatnya. Ini baru satu agen. Apa Pak? Maaf. Baru satu agen di sini. Kalau agen itu bisa mendaftarkan diri Pak. Iya, yang dia kamu tampilkan sekarang berapa agen? Baru satu Pak. Baru satu, oke. Iya. Bisa langsung mendaftarkan lagi, nanti registrasi bisa. Silahkan. Ya, baik Pak. Kita mulai dari login. Ini untuk halaman loginnya. Apabila sudah mempunyai akun, bisa langsung login. Apabila belum, kita membuat akunnya. Di sini ada form yang pertama itu daftar menjadi. Maksudnya daftar menjadi itu si usernya bisa daftar menjadi jamaah atau menjadi agennya. Kita mencoba menjadi jamaahnya saja. Sebagai Sambil diucapkan ya. Oh ya, baik Pak. Ini nama lengkapnya, nama saya, kemudian emailnya kita masukkan email saya juga, nomor HP-nya, nomor HP saya. Kemudian selanjutnya ini password. Ini konfirmasi password. Langsung submit saja. Oke, pertama itu UI-nya kurang bagus ya, ada login di situ. Ya Pak. Itu yang paling bawah ada kata-kata login tuh ya. Oh, di sini ya Pak. Bukan yang sebelumnya tadi. Oh, yang tadi sebelumnya di sini. Oke. Itu ada login di situ. UI-nya tidak tepat ya. Karena di sini adalah form daftar ya. Oke, silahkan. Mana notifikasi dia sudah berhasil? Tadi ada di sini Pak. Karena saya daftar lagi, silakan daftar lagi. Baik. Saya ulang Pak. Ini nama lengkap saya, ada nama lengkapnya, kemudian emailnya email saya. Berarti satu jamaah yang sama identitasnya bisa mendaftarkan lebih dari sekali. Kalau ininya untuk notif bisa Pak, apabila belum diverifikasi ke email Pak. Oke. Apabila sudah diverifikasi tidak bisa menggunakan email yang sama Pak. Oke, silakan. Ya. Atau kita coba pakai email saya yang satu lagi. Email yang sama dulu ya, identitas yang yang sama aja. Baik Pak. Nomor HP dummy saja. Suara kamu mulai mengecil ya. Sudah jelas Pak, mohon maaf. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita submit. Nah ini Pak,
untuk ininya, congratulations your account has been created. Oke. Kemudian kita langsung mengecek email saja Pak, karena ada notifikasi ke emailnya. Nah ini Pak yang barusan. Ini yang terbaru, ini yang tadi karena mendaftar 2 kali, ini yang terbaru Pak. Apabila ini langsung klik saja verifikasi ke sini dan kita langsung login yang ini. Nah ini halaman utama pada jamaah Pak. Apabila di sini ada fitur lihat kloter, di sini tuh untuk tampilan apabila admin mengupload pemberitahuan Pak. Kemudian ini yang tadi apabila mau memesan paket di sini bisa langsung. Kita coba untuk pendaftaran. Nah di sini langsung dimintai untuk mengisi data diri jamaahnya tersebut Pak. Kita coba melakukan pendaftaran dengan menggunakan nama saya. Nicknya di sini saya atur min sama maxnya, jadi harus pas nomornya. Saya menggunakan contoh saja. Contoh saja, oke. Nah, di sini harus 12 terisinya Pak. Tempat mulainya. Ini hanya untuk contoh saja. Di sini ada status perkawinan juga apabila yang sudah menikah atau cerai atau belum menikah. Dan di sini masukkan alamat. Kemudian kota atau kabupaten kita isi. Meskipun suami istri tetap harus dua-duanya isi ya? Iya Pak, jadi hanya satu orang yang mengisi karena nanti ada data diri selanjutnya Pak. Oke. Kode posnya saya atur dengan 5 angka. Kemudian di sini masukkan nama ayah kandung. Nomor paspornya juga saya sudah atur minimal sama maksimalnya. Di sini harus mengisikan 14 angka. Kemudian tempat dikeluarkan paspor. Di sini ada pekerjaan jamaahnya tersebut. Di sini ada form penyakit yang diderita. Apabila ada dituliskan, apabila tidak ada tidak usah, atau tidak ada itu saja. Di sini nomor telepon untuk si jemaahnya sudah saya atur juga, harus 11 atau 12. Kemudian simpan. Nah di sini lanjut ke pilihan paketnya sendiri. Ada nama-nama paket beserta harinya. Kemudian ada paket tipe. Kemudian dia bisa memilih agen. Bukan milih agen dulu ya? Milih agen dulu, baru paketnya atau gimana? Di sini pilih paket sama agennya langsung Pak. Maksudnya bisa yang mana duluan? Paket dulu, baru agen, atau agen dulu dipilih, baru paket? Di sini karena bareng mau pilih agen juga bisa Pak. Langsung pilih agen, atau misalkan di sini mau pilih paket juga bisa Pak. Tapi ya berdasarkan dari refleksi kamu itu kan bukan seakan lagi ya, sudah jelas yang paling atas dulu kan dipilih kan? Iya. Harus memilih paket dulu Pak, berurutan. Di sini ada beberapa pilihan paket bersama harinya. Nah di sini ada kemudian muncul periode apabila setelah memilih paket. Untuk periode di sini, untuk Hilton Convention di sini ada beberapa periode untuk keberangkatnya, ada Januari, Februari, Maret, April. Di sini yang pilihan Januari, Februari, Maret, April itu hanya pilihan Hilton Convention. 10 hari pun
mau 10 hari, 11 hari dan selanjutnya. Yang memilih Hilton periodenya Januari, Februari, Maret dan April, Pak. Apabila dia memilih Conrad, maka periodenya dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Dan selanjutnya juga Pak sama. Kemudian apabila memilih Swiss, periodenya dari September, Oktober, November dan Desember, Pak. Kita contoh Swiss saja untuk periode keberangkatan bulan Oktober. Kemudian ini untuk pilihan tipenya tuh untuk double, triple, quad itu untuk beberapa orangnya Pak. Kita pilih double saja. Ini karena sudah memilih agen, kita lanjut. Jamaah ini untuk mengisi data diri jamaahnya Pak. Yang selanjutnya karena dia memilih double harus mengisi jamaah yang satunya lagi. Silakan diisi ya. Ya. Ini nomor KTP-nya kita samakan saja dengan yang tadi. Hanya contoh ya, itu. Ya Pak, ini data dummy saja Pak. Tapi sebaiknya ke depannya KTP atau NIK itu dia kita buat unik juga ya, nggak boleh sama yang sudah pernah. Oh ya, baik Pak. Ini sama, status form yang selanjutnya juga sama. Lanjut. Oh. Mengisi paspor juga sama. Kemudian tempat dikeluarkan paspor, selanjutnya pekerjaan, penyakit yang diderita tidak ada, nomor HP, kemudian simpan. Oke, tetap ya dilanjut terus. Ya, nah di sini setelah mengisi data diri, kemudian di sini tampil ada untuk pembayarannya Pak, transfer ke rekening tersebut. Di sini ada atas namanya Bapak yang mempunyai perusahaannya tersebut. Terus di sini ada total pembayaran 25.740.000. Minimal pembayaran di sini yaitu 2.500.000 atau minimal DP. Di sini apabila kita memasukkan DP yang kurang, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya Pak. Kita beri contoh saja, misalkan kita bayar 2 juta. Kemudian simpan. Nah, di sini apabila memasukkan DP yang kurang, ada peringatan jumlah DP kurang. Karena di sini ada minimal pembayaran pertama yaitu 2.500.000. Kita contoh masukkan misalkan DP-nya 3 juta. Di sini upload bukti ya pembayaran harus sama dengan minimalnya harus sama dengan jumlah yang dibayarkan di sini. Nah, di sini kita bisa melihat orderan yang kita pilih tadi, yaitu di sini Swiss Makam 9 hari, tipenya double, harganya 25.740.000. Harga total 2 orang ini kita sudah masuk DP 3 juta, sisanya 22.740.000. Di sini ada status kenapa masih pending, karena belum di ACC sama adminnya. Di sini harga totalnya saya mengambil dari total jumlah orangnya. Karena di sini harga per orangnya yang Swiss tadi, Swiss Amakam 9 hari yang tipe double 12.870.000. Otomatis harga total kita masuk ke halaman adminnya.
Ini admin hanya satu, tidak bisa mendaftar karena admin yang mengelola perusahaan tersebut. Di sini ada data-data agen yang sudah terdaftar. Ini statusnya yang sudah di-ACC semua, bisa dilihat juga. Nah, di sini untuk mendaftar agen itu harus memasukkan sertifikat. Di sini ada download sertifikat yang apabila tadi registrasi agennya tersebut, bisa dilihat sertifikatnya di sini. Ini hanya contoh saja karena saya sudah membuat agennya. Nah, di sini bisa dilihat nanti sertifikatnya. Kemudian selanjutnya untuk data jamaah, kita lihat yang tadi. Nah, di sini belum masuk yang tadi karena belum di ACC. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk yang barusan kita mendaftar. Di sini ada terima, tolak, atau melihat detail jamaahnya terlebih dahulu. Mohon maaf untuk itunya masih ada bug. Nah, di sini kita bisa menerima atau menolaknya. Nah, apabila sudah diterima, di sini statusnya berubah jadi diterima. Dan masuk ke sini datanya, Pak. Ini. Nah, kita di sini bisa lihat itu yang barusan. Ini ya. Halo, Pak. Iya, terus? Iya, silahkan. Oh, ada, Pak. Kemudian kita lihat lagi ke halaman jamaahnya. Sebentar, Pak. Nah, itu ya untuk yang jamaahnya tahu bahwa ada pesan masuk ya. Nah, sini. Ya, Oh, iya, Pak. Mohon maaf, ada notifnya, Pak. ke email ya. Iya, Oke. lupa saya. Nah, ini, Pak. Tadi kan sudah memesan, di sini ada jumlah DP yang harus dibayar. Sudah ini, Pak. Sudah masuk. Dan di mana? Di webnya tadi, alangkah baiknya ketika dia sudah selesai submit atau mungkin kirim data, ada pesan ya, meskipun tertulis, silahkan dicek kembali sekitar 2-3 hari di email. Nah, tahu kan dia ya ada kata-kata email. Ya, baik, Oke. Itu cara komunikasi ke email. Termasuk juga ketika ada kekeliruan penginputan pada saat pembayaran ya. Misal tertulis di struknya itu 3 juta, tapi nulisnya siapa jemaahnya tidak sesuai, bisa 4 juta, bisa 2 juta atau kurang. Nah, itu juga ada bentuk komunikasi ya. Oh, baik, Pak. Komunikasinya gimana? Misalkan tadi oleh alam disiapkan atau disediakan melalui email, silahkan ya. Atau antar ini aja, antar di webnya aja ya, beri notifikasi ya, semacam kan biasanya tuh ada ini icon icon lonceng ya, notifikasi lonceng ya, Pak. Ya, Pak. Beberapa template sudah bisa ya, tinggal kita konfigurasi. Oke. Baik, Pak. Misalkan Anda membayar 3 cuma dilaporkan 2 ya, silahkan perbaiki kembali. Bukan berarti admin nggak bisa memperbaiki, tapi sebaiknya dilakukan oleh jemaahnya ya, karena itu adalah satu kesatuan atau integritas data ya. Jadi kevalidan datanya biar akurat, sehingga ada misalkan ada sehingga bisa meminimalisir kesalahpahaman ya. Oke, silahkan dilanjut. Baik, Pak. Paham, Pak. Di sini untuk yang selanjutnya kita bisa mengajukan pembatalan pada jamaahnya, Pak. Mengajukan pembatalan di sini.
Nah, di sini ada alasan pembatalannya kenapa kita bisa langsung memasukkan nomor rekeningnya. Misalkan ini kita memasukkan nomor rekeningnya, contoh saja ya, untuk data dummy, kemudian kirim alasan. Di sini kemudian statusnya berubah lagi, Pak. Jadi alasannya tersebut saya tiba-tiba sakit. Kita lihat lagi di contoh saja ya, contoh adminnya. Ya. Kalaupun harus ada bukti penguat, misalkan melampirkan entah hasil scan foto ronsen atau mungkin rekam medis dan lain-lain, boleh silahkan ya ditambahkan. Ya, baik Pak. Nah, kita masuk lagi ke admin. Di sini masuk lagi ke orderan yang tadi. Nah ini Pak, masuk saya tiba-tiba sakit, datanya ada jamaah yang mengajukan, kemudian di sini bisa terima pembatalan atau tolak pembatalan. Apabila ditolak pembatalan itu karena alasan tertentu atau alasannya tidak bisa diterima, Pak. Apabila alasannya ini kita terima pembatalan, contohnya oke, setelah diterima ada notifikasi lagi, Pak. Iya, terkait pembatalan atau seperti apa, alangkah baiknya di form jemaah diberikan syarat atau mungkin ketentuan ya, panduan ya di situ. Oke. Oh, misalkan kalau dibatalkan ada kalkulasinya tersendiri, ada mekanisme tersendiri seperti apa. Jadi dari awal dia mendaftar sudah memiliki pengetahuan ya tentang seperti itu. Jadi kualitas informasi dari sistem aplikasi kamu di sini sangat sangat baik ya. Oke. Suara kamu maaf Pak, jelas Pak. Oke, sip, sudah. Iya. Untuk yang barusan kita lihat lagi, lihat orderan. Nah, di sini statusnya pengajuan pembatalan diterima dan ada masuk lagi di sini. Nah, dari admin travelnya kemudian mengirimkan ini, pengajuan pembatalan Anda disetujui, uang Anda akan dipotong sebesar 15% dari total pembayaran untuk biaya administrasi. Itu kan 15% ada nggak di form jemaahnya? Kan nggak tahu kan ya? Iya Pak, di sini pengajuan pembatalan diterima saja Pak. Jadi beri itu ya satu halaman lagi yang berisikan entah ketentuan, entah informasi yang terkait dengan jemaah umroh atau haji ya. Oke. Baik Pak. Oke, terus next. Agar sinkron dengan email mungkin ya Pak ya, informasinya. Bukan sinkron. Jadi pertama kali dia mau daftar, semua orang yang mendaftar, semua jemaah yang mendaftar itu berpotensi atau memiliki kemungkinan untuk membatalkan dengan alasan tertentu ya berdasarkan aplikasi kamu. Cuma dia punya pengetahuan, kalau nanti misalnya dibatalkan ada kalkulasi dan mekanismenya ya. Biar tidak kaget. 15% itu apakah 15% dari DP yang masuk atau dari keseluruhan, kan nggak tahu kita. Ya baik Pak. Misalkan 15% dari keseluruhan, misalkan 100 juta bayar 20 juta, orang mengira 15% dari 20 juta hanya 3 juta gitu ya. Padahal itu dari 100 juta gitu. Jadi ketika 20 juta berarti tertahan oleh administrasi 15 juta gitu. Baik Pak, paham Pak. Ya. Maaf, tertahan 30 juta, dia harus nombokin gitu, kurangan ya. Jadi pemahaman seperti itu penting ya. Jadi tadi informasi apa yang harus ada sehingga orang atau calon jemaah yang ingin mendaftarkan dia memiliki bekal pengetahuan tentang aplikasi ini ya,
Karena aplikasi seperti ini secara onsite-nya, secara realnya masih ditemukan beberapa ada kecurangan ya. Kita nggak perlu nyebut satu atau dua ya. Entah ada yang apa uang apa misalkan apa ya, kayak ada beberapa travel yang mengambil uang apa calon jemaahnya itu ya, terus nggak ada Iya, kabar gitu ya. yang penipu-penipu ya Pak. Benar, kalau seperti ini kan di awal sudah dikasih pengetahuan ya. Ya Pak. Misalkan terjadi apa-apa, kami punya apa ya, semacam prosedur hukum, bahkan aplikasi ini juga ya, misal ada apa nomor legalitasnya ya, bahwa ini emang diberlakukan meskipun ada secara berkalanya gitu. Oke ya, terus silakan dilanjut. Baik Pak. Nah, ini untuk prosesnya sudah. Mungkin kita lihat di bagian agen ya Pak ya sekarang. Agen, oke. Kita membuat akun agennya lagi. Kita mendaftarkan diri. Oh iya. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap agen. Kita contoh masukkan nama teman saya saja, contoh emailnya. Oke, Email saya. Kemudian kita masukkan nomor HP. nomor HP. Oke. Kita di sini ada, kalau untuk agen di sini ada masukkan sertifikat, karena untuk bukti bahwa agen tersebut apakah terdaftar dan mempunyai sertifikat agen atau tidak. Oke ya. Kita masukkan contohnya saja ini. Kita masukkan alamatnya, kemudian nomor KTP-nya yang sama juga. Ini password juga. Kemudian ulang password. Setelah itu submit. Nah, di sini pemberitaannya juga sama. Kemudian kita masuk ke email yang agen tadi mendaftar. Nah, di sini ada ini juga. Untuk verifikasi emailnya, kita klik saja langsung. Ini yang tadi. Kita masuk ke mana ya? Di sini namanya Paul Fajri dengan email yang tadi. Kemudian kita bisa melihat data agen yang terdaftar. Di sini ada nama-nama beberapa agen. Kemudian kita bisa di sini melihat data jamaah. Namun dia tidak bisa, apabila ada jamaah yang mendaftar, dia tidak bisa menerima di sini nanti ada orderan jamaah, karena dia belum di ACC oleh adminnya sendiri. Kita masuk ke halaman admin. Di sini ada data agen. Ini yang tadi bisa dilihat, kemudian ini statusnya belum di ACC, kemudian kita ACC. Nah, statusnya sudah berubah, agennya di ACC. Dan kita lihat lagi di agen. Nah, di sini apabila nanti ada jemaah yang memilih dia, di sini bisa terlihat jemaahnya memilih dia, Pak. Karena ini memilihnya apa namanya, ke agen lain, Pak. Ini nama jemaahnya. Paling untuk agen seperti sini, seperti ini tampilannya.
kalau untuk halaman agen, begitu dia ingin mendaftar, proses verifikasinya apa aja ya? Tadi saya melihat hanya email aja. Iya Pak, Ada yang lain nggak tuh? sama seperti jamaah. Karena kan agen harus dicek dia, entah mungkin eh apa ya, agen ya, entah ada nomor tadi, nomor bahwa dia emang terdaftar ya, entah di Kemenak atau mungkin punya legalitas hukum ya. Ya, Kenapa punya sertifikatnya Pak. legalitas hukum atau sertifikat gitu ya? Dan nggak usah dipublish ke mana, keluar juga, cukup admin yang mengetahui gitu ya. Ya. Lalu apakah nanti legalitas hukumnya ada secara berkala harus diperbaharui? Misalkan, oh ini ada apa? Entah dia mungkin pindah tempat ya atau mungkin apa. Nah itu juga harus ada semacam pengecekan ya, verifikasi. Baik Foto Pak. tampak, foto kantor tampak depannya misalkan ya ada. Kalau nomor fax ada nggak tuh nomor fax ya? Oh ya baik Pak. Lalu emailnya juga ada verifikasi ya, nomor telepon. Siapa yang sangat berwenang di situ, misalkan namanya adalah Samsul gitu ya. Jadi alamatnya di Baik Pak. sini ada, KTP-nya pun di sini, semua ada ya. Sehingga ketika terjadi miskomunikasi, nah jari telunjuk siapa itu akan mengarah ke siapa ya. Artinya jari telunjuk Baik di Pak. sini itu secara hukum akan ditelusuri dari yang pertama ya, dimintai Ya. mungkin kejelasannya ya, terus tentang aktual yang pernah terjadi di situ seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Ya, di list Baik agen Pak. ini masih sangat sepintas baru saya lihat. Benar ya, sudah lengkap secara secara CRUD, cuma dari segi Hmm, verifikasi untuk kebutuhan itu masih sangat minim ya. Oke. Baik Pak. Nah, kedepannya mudah-mudahan Syamsul Alam, entah mungkin dengan timnya, bisa menambahkan beberapa fitur yang saya maksud tadi gitu ya. Baik Pak. Oke, terus mungkin ada fitur tambahan yang bisa kamu infokan ke kita. Fitur tambahan yang dari sebelumnya Pak. Bebas, entah mungkin lupa password ya, kan sederhana tuh, atau Ya mungkin baik Pak. ya ada ya. Ada Pak, itu fitur tambahan tadi yang di pendaftaran agen itu yang memasukkan sertifikat, kemudian verifikasi ke email sebelumnya karena tidak ada, Oke. notifikasi Iya, ke email oke. saja Pak yang baru. Ya artinya gini, kalau untuk yang proses verifikasi itu pasti yang namanya aplikasi kan tidak 100% sempurna atau lengkap ya. Cuma Iya dari Pak. segi dari segi teknis ya, beberapa kita asumsikan bisa kita bilang general lengkap ya. Gak apa, seiring nanti kamu pun ikut seminar ya, terus pernah terjun mungkin magang di tempat travel tersebut atau ke kedutaan besar ya, tahu ya apa saja yang harus ada minimalnya ya. Ya. Karena kan Baik Pak. kredibilitas informasi yang diberikan oleh aplikasi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sehingga Baik tidak Pak. banyak multi persepsi ya, atau mungkin sudah ada sudah ada ketakutan, enggak, saya nggak mau daftar di aplikasi lewat langsung aja, onset aja, masih banyak penipuan, hal-hal seperti itu ya. Oke. Baik Pak. Oke ya, coba sekarang kita cek database-nya kamu, skema relasinya. Database. Untuk database-nya sebentar Pak. Oke. Kita lihat di sini. Admin.
Mohon maaf Pak, mau melihat apa Pak? Skema relasi ya. Admin Facebook log itu Ini yang kemarin Pak, tapi saya tidak berhasil. maksudnya masih tahap pengembangan ya. Iya Pak, Oke, bagus. insya Allah kita kembangkan lagi nanti. Iya ya, karena apa yang sudah kita curahkan sampainya apa real seperti ini, kalau hanya untuk pajangan seperti ini kan sangat disayangkan Eman ya. Iya Pak, Kalau kita terus lakukan semacam pengkajian lagi ya, ditambahkan A, B, C, D, iya Pak, segala macam, artinya kita sedang menekuni bidang kita ya. Artinya iya Pak, kita sedang hidup ya. Oke, kita sadar kita sedang hidup ya. Oh, bisa seperti ini nih ya. Ada kritikan, ada masukan, ada saran ya. iya Pak, Bahkan iya, orang lain pun menganggap itu kritikan pedas, justru ke kita nilai plus. Oh iya benar ya orang tersebut harusnya iya Pak, tambahkan gini gini betul. gini gitu. Ya, kita Jadi open introspeksi diri kitanya kita juga open Pak. aja. Justru Iya, berterima kasih gitu ya. iya Pak, benar. Heeh. Oke, coba ininya mana desainnya? Untuk saya lupa. Sebentar Pak, mohon maaf. Untuk melihat desainnya tuh di, Di more oh iya ini Pak, desain. desain. Mana relasinya? Oh belum, kalau di ini saya bikin relasinya di YD Pak. Kalau di sininya belum saya kait-kaitkan Pak. Oke ya, itu yang masih belum ya, Karena masih, harus iya Pak, direlasikan ya. Oke, sip. iya Pak, baik Pak. Udah kembali lagi ke mana? Ke aplikasi. Ke aplikasi. Oke. Oke, coba cerita sedikit ya. Yang paling butuh konsentrasi dan perhatian paling banyak ya, bagian apa nih? Di bagian pembayaran Pak, yang ini Pak, sulit Pak saya. Pembayaran. Kalau secara overall Hmm. dari mulai perumusan masalah ya, pemodelan sistem, lalu pembuatan program ya, sampai ke tahap dokumentasi, yang paling banyak butuh perhatian besar yang mana? Ya, pada saat bagian pembayaran karena waktu itu saya Tetap pembayaran ya. masih ada bug Pak, iya Pak. Oke. Untuk menjumlahkan harganya juga Pak. Oke. Apa yang bisa kamu sampaikan ya untuk aplikasi kamu ini sendiri ya? Insya Allah untuk kedepannya saya mungkin akan mengembangkan aplikasi yang saya buat ini, seperti ada fitur-fitur lanjutan kayak contohnya seperti ada reward untuk jemaah yang mengajak jemaah lainnya, kemudian memperbaiki yang masih kurang-kurangnya. Paling itu aja Pak untuk kedepannya. Oke. Ada kata-kata motivasi yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sedang berjuang skripsi juga atau mungkin ke adik-adik kelas? Silahkan. Intinya kalau menurut saya, percaya diri saja kepada diri kita sendiri, mau bisa atau tidak bisa jalani saja Pak. Jalani dan kerjakan ya, karena Iya Pak. kalau dibiarkan ya nggak membuahkan hasil ya. Iya, sudah maju-maju kalau dibiarkan. Oke ya, EWA Gate ya, emang namanya tuh EWA ya? Iya Pak, dari sananya, dari perusahaannya. Waktu saya bertanya nama asalnya, ada cerita sedikit juga Pak. Asalnya namanya Zenta Travel, kemudian diganti jadi EWA Gate. Tapi saya tidak bertanya kenapa diganti Pak. Iya nggak apa-apa. Oh ada nama pertamanya berarti ya? Iya Pak, asalnya Zenta Travel.
Oke, nice ya. Mudah-mudahan tadi ya apa yang diinginkan ya kamu doakan terlaksana ya, Amin. terwujud. Amin, Pak. Amin. Ya, Amin. dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, Ya, Pak. Terima sekian kasih, Pak. dari kita ya pemaparannya diskusi seperti ini. Mudah-mudahan Baik, Pak. sangat bermanfaat dan bisa menjadi Amin. satu di antara sekian banyak referensi ya. Amin. Oke, Amin. oke. Oke, Samsul Alam kita tutup ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.